kalau kita bicara tentang gerakan tangan, ya. Nah, kalau Caimin itu kelihatan sekali. Jadi manusia itu kalau sedang menghadapi konflik atau menghadapi sebuah kondisi yang tanda petik dia tidak nyaman atau bahaya misalnya, biasanya mereka memunculkan reaksi otomatis dari dirinya, reaksi pertahanan diri itu ada 4 jenis yang namanya fight, flight, freeze, fawn atau ngelawan. Jadi kalau ada sesuatu yang bahaya justru ditabrak sama dia, istilahnya gitu. Yang satunya lagi adalah, ya kita lihat, ya kalau kita lihat di sini Caimin responnya adalah freeze. Jadi begitu dia lagi berpikir dan berusaha keras distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah. Jadi kalau kita lihat gerakan tangannya ini, dia akan berhenti ketika berpikir, dia diem lama gitu terus jalan lagi gitu. Nah itu namanya freeze, ngunci. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang seperti ini biasanya memang butuh waktu agak panjang sebetulnya untuk kalau krisis nggak bisa langsung dia. Gitu. Nah kalau kita bicara yang Pak Mahfud. Pak Mahfud ini dia ketika di akhir di salah satu segmen yaitu pada segmen 1 dia menggunakan istilahnya tebas, tabrak, pokoknya sesuatu yang kalau ada masalah hajar gitu istilahnya. Yang tadi kita bicara supremasi hukum misalnya satunya. Dia kemudian memberikan contoh gerakan tangan set gitu. Nah dia tahu bahwa di akhir biasanya kan entah pendukungnya segala macam mengcapture gambar dan diviralkan. Dan ini memang semestinya ruang mereka untuk tanya jawab itu lebih banyak ya. Karena memang ketika pertanyaan satu sama lain untuk menyerang itu memang cukup bisa menggugah ya ini siapa betul, gitu. Betul. Dan Mas Kirdi sebagai catatan penutup apa yang Anda lihat dari 3 cawapres ini? Oke, baik. Untuk cawapres 01 terlihat bahwa akhirnya Caimin merasa bahwa perlu gimmick dan jargon khusus untuk membuat lebih kenceng berjalannya dengan selepetnya, walaupun itu memang cukup normatif. Ya. Yang 2 kita bicara Mas Gibran, menyadari bahwa Mas Gibran berusaha sekali menarik aura dari Pak Presiden untuk dibawa, namun yang terjadi adalah berusaha ditunjukkan bahwa dia juga sanggup untuk menghadapi 2 seniornya ini. Nah, cuman masalah emosi nih, masih kena juga akhirnya keluar tuh emosi dengan membalas bahkan tang nyerang, nggak ngerti gitu. Nah, yang ketiga kalau kita bicara tentang Pak Mahfud ini berusaha menarik banyak topik itu ke areal yang memang dia kuasai, yaitu hukum dan tata negara kurang lebih seperti itu.